membantu petani-petani Kabupaten Samosir untuk memperingan supaya bisa dari organik ini membantu meringankan beban pupuk. Selamat siang, bersama saya Mariati Sihotang untuk Green Berita TV. Saat ini kita sedang berada di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, di mana saat ini ada organisasi Perempuan Nauli sedang melakukan kegiatan pembuatan pupuk kompos. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan bertanya-tanya dengan para ibu-ibu dan juga ada narasumber dan juga ada nanti wakil dari rakyat. Selamat siang Ibu. Siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tumorina Sidaputar. Saya sebagai Ketua Perempuan Nauli se-Kabupaten Samosir. Se-Kabupaten Samosir. Se-Kabupaten Samosir. Oke Bu, boleh dijelaskan Bu kegiatan yang dilakukan hari ini? Kegiatan hari ini inilah nyatanya sudah terlihat di depan kita semua bahwa hari ini ada acara pembuatan kompos untuk organik. Sudah pernah dilakukan atau mungkin ini perdana? Belum pernah dilakukan, ini perdana untuk Perempuan Nauli dan menyangkut untuk membantu petani-petani Kabupaten Samosir untuk memperingan supaya bisa dari organik ini membantu meringankan beban pupuk. Kalau boleh tahu latar belakang yang lebih pasti kenapa sih sampai dilakukan pembuatan pupuk kompos ini? Inilah untuk Kabupaten Samosir ide baru yang ada kami dapat. Kebetulan kami baru mendirikan Perempuan Nauli. Ini salah satu sebagai perkenalan kami dan untuk pertanian Kabupaten Samosir. Berarti ini dalam rangka untuk membantu para petani Samosir? Iya, betul. Kalau Perempuan Nauli ini udah ada di setiap desa atau bagaimana? Perempuan Nauli sudah kami atur itu per kecamatan. Jadi kita 9 kecamatan Kabupaten Samosir melingkupi per kecamatan sudah ada Perempuan Nauli. Oh gitu. Oke Bu, mungkin ini untuk semua Perempuan Nauli ya di Samosir gitu. Apa sih harapan terbesarnya, kan ini mendukung pertanian bisa dikatakan gitu. Harapan terbesarnya untuk para perempuan, mungkin Perempuan Nauli ini, karena bisa dikatakan gerakan ini luar biasa ya untuk membantu para petani. Mungkin ada yang mau dikatakan kepada para Perempuan Nauli atau masyarakat atau pemerintah juga Bang? Ya, mudah-mudahan dengan pergerakan Perempuan Nauli di Kabupaten Samosir bisa memotivasi kepada ibu-ibu Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan dari Perempuan Nauli ini bisa kami membawa ke tengah masyarakat apa yang bisa kami perlihatkan sekalian untuk membantu perekonomian warga Samosir. Kalau pemerintah memang kebetulan ada di sini Ibu Dewan kita, ada juga kepala desa yang sudah mendengar
apa yang kita paparkan hari ini. Semoga beliau mendengar ini semua bisa membantu para Puanauli ini, misalnya untuk memajukanlah alat-alat untuk ini. Seperti tadi kita susah-susah mengaduk-aduk apa semuanya, bisa kami diperingan ada alat yang modern lah untuk ini, seperti itu. Jadi bisa kita untuk Rakyat Samosir ini membantu dengan demikian. Adalah yang mau kita perlihatkan ke masyarakat, ini loh para Puanauli. Jadi kita pun namanya itu para Puanauli itu namanya perempuan sebenarnya. Dan menyangkut itu khususnya ibu-ibu untuk Kabupaten Samosir. Bagaimana kita supaya ibu-ibu Kabupaten Samosir ini tidak hanya menunggu hasil dari suami, lebih bagus masuk kita ini kita hadir, bisa kita ada motivasi untuk ibu yang lain nantinya berpenghasilan sendiri membantu suami, seperti itu. Satu pertanyaan lagi, gerakan ini untuk membuat pupuk kompos ini ya, Ya. ini dilakukan secara berkala nantinya atau bagaimana? Akan berlangsungkah atau diarahkan kepada masyarakat? Maksud kami begini, karena kita tadi sudah saya bilang di Kabupaten Samosir ada 9 kecamatan. Jadi nanti kami estafetkan masing-masing ke kecamatan. Jadi per kecamatan, pertama kami Simanindo ya. sekarang selanjutnya per kecamatan kami buat. Setiap warga para Puanauli kami atur supaya setiap warga per kecamatan bahkan desa dusun bisa melakukannya. Oke baik Bu, tadi diundang sebagai narasumber ya Bu oleh Tarung Puanauli untuk melakukan pembuatan pupuk kompos ini. Bagaimana cara pembuatan pupuk kompos ini Bu? Atau bisa dijelaskan dari bahan apa aja sih pupuk kompos ini? Oke, terima kasih. Saya Dr. Tumiur Gultom dari Universitas Negeri Medan. Saya diundang oleh organisasi Para Puanauli yang ada di Kabupaten Samosir untuk memberikan pelatihan dalam pembuatan pupuk kompos berbahan dasar atau berbahan baku batang jagung. Batang jagung ya? Iya, itu didasari dengan di sekitar Kecamatan Simanindo ini banyak petani yang menanam jagung, dan pada umumnya setelah panen jagung, batang jagung itu dibakar. Nah, jadi sudah kita lihat beberapa kali, karena saya juga ikut sebagai anggota dari Para Puanauli juga. Nah, jadi kita diskusikan mengapa kita harus membuat ini jadi kompos, karena kalau dia dibakar dia tidak menjadi pupuk, unsur haranya itu hilang. Jadi bagaimana supaya dia bisa menjadi bermanfaat bagi tumbuhan, kita membuat kompos dengan berbahan baku batang jagung ini. Jadi dia tidak boleh hanya batang jagung, dicampur dengan bahan yang lain, yaitu daun paitan. Kalau dalam bahasa Batak bunga pait-pait. Itu banyak di pinggir jalan. Baru ada lagi tadi digabung dengan dedak, tambah lagi dengan kotoran hewan. Oh, itu tadi yang berair itu kotoran hewan? Bukan, yang berair itu ada nanti digabung dengan EM4. Itu adalah kumpulan bakteri yang digunakan untuk menguraikan bahan-bahan tadi supaya segera terurai. Jadi ada diberikan molase, boleh juga diganti nanti dengan gula merah atau gula pasir. Itu untuk makanan dari mikroorganisme yang ada di EM4-nya tadi. Ada nanti kita bentuknya juga nanti ada gambarnya. Jadi itu dicampur dengan berbagai komposisi untuk jagungnya tentu lebih banyak daripada komposisi daun paitan dan yang lain-lain. Jadi hanya memanfaatkan yang ada di sini. Yang kita beli itu hanya EM4-nya. Itu pun bisa diproduksi sendiri nanti. Ini kita bisa memproduksinya juga nanti ini. Oh, bisa dibuat sendiri juga ini? Bisa dibuat sendiri, dan ini molasenya, gula tetes tebu. Tetes tebu? Iya, gula tetes tebu dengan ini EM4. Jadi ini tadi bahan yang kita campur dengan 15 liter air. 7-14 hari dia sudah bisa dipanen. Nggak bisa langsung instan gitu ya? Nggak harus bisa. ada prosesnya dulu, ditunggu selama 2 minggu. 2 minggu, paling lama 2 minggu. Paling Jadi cepat? paling cepat 7 hari. Jadi nanti ini setiap sekali 5 jam itu harus dicek. Kalau dia panas dibuka,
diangin-anginkan supaya tidak mati tadi bakteri-bakteri yang dari sini. Bakteri baiknya itu tidak mati. Jadi kita berharap dengan pembuatan pupuk ini masyarakat di sini boleh menggunakan pupuk kompos, tidak tergantung dengan pupuk kimia. Terus para ibu-ibu dari Paronauli memiliki bisnis lah mungkin nantinya. Bisa di ini ya, diproduksi pada Nanti akhirnya diproduksi dijual. jadi ada kompos Paronauli. Nah, itu rencana kita untuk ibu-ibu Paronauli. Untuk pemerintah baiknya mungkin ini masih manual semua, masih cincang dengan tangan. Ini sudah ada alat-alatnya. Ada alat untuk mencincang, ada alat untuk mencampur. Mungkin nanti bisa diberi bantuan lah Untuk perempuan Nauli ya. Ini Bu, yang mau saya tanyakan, pupuk ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman mungkin? untuk semua jenis tanaman. Karena manfaat dari pupuk ini adalah memperbaiki struktur tanah. Ya, karena dia nggak bahan Jadi kimia, kalau ini alami gitu iya, kalau struktur tanahnya sudah bagus, airnya boleh masuk, udara boleh masuk di dalam, cacing bisa hidup dengan bagus. Jadi tanpa kita tergantung dengan pupuk kimia, dia sudah bisa mensuplai unsur hara bagi tanaman-tanaman yang kita tanam. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga ilmunya nanti benar-benar dilihat oleh masyarakat Samosir dan bisa dilakukan oleh para petani khususnya supaya tidak menggunakan pupuk bahan kimia lain. Terima kasih. Perwakilan dari masyarakat bisa dikatakan ya, Ibu. Boleh diperkenalkan Ibu? Oh, saya Rismawati Sumarmata. Baik Bu, saya mau bertanya nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu dengan kegiatan yang dilakukan oleh para ibu perempuan Nauli ini? Ya, menurut saya ini adalah hal yang positif yang dilakukan dan dilakukan oleh perempuan Nauli beserta didukung oleh pemerintah setempat yang ikut mendukung ini menjadi bahagian dari kegiatan masyarakat untuk meningkatkan pertanian dan juga perekonomian pada akhirnya. Melihat seluruh kegiatan mereka untuk turun, ini sudah bersaing ini dengan DPRD kalau begitu kan. Artinya mereka juga turut ambil bagian gitu ya. untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pertanian dan juga untuk hal-hal tentang keperempuanan. Semoga perempuan Nauli sesuai dengan namanya Nauli menjadi perempuan cantik lah dalam segala bidang. Amin. Satu lagi mungkin dari pemerintah sendiri nanti tanggapannya sebagai wakil rakyat, tanggapannya mungkin ada mau dikasih bantuan atau mana, atau ada rencana nggak diusulkan Ya, mungkin? itu kembali kepada pemerintah yang akan bisa dimohonkan sebahagian dari pemerintah kabupaten melalui dinas pertaniannya. Semua punya kebutuhan dan kiranya dapat disampaikan kepada pemerintah kabupaten ataupun lembaga DPRD. Bagaimana tanggapan Bapak dengan kegiatan yang dilakukan oleh ibu perempuan Nauli yang ada di Tomok ini? Ya baik, Desa Tomok sangat kami apresiasi dengan kegiatan ini. Yang kami kira ini jadi kebanggaan tersendiri bagi Desa Tomok, karena baru saya dua periode jadi kepala desa, baru ini yang seperti ini terjadi. Jadi kami kira ini jadi bahan bagi kami, bahan awal dari mungkin kebangkitan di bidang pertanian gitu. Kami sangat berterima kasih kepada organisasi perempuan Nauli. Karena di tengah-tengah pandemi sekarang ini mereka masih sempat ya berinovasi untuk berbuat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Samosir. Dengan kami di sini sebagai tempat dimulainya mungkin perdana mungkin di Kecamatan Madiun begitu ya, perdana di Kecamatan Madiun dipilihnya Tomok sebagai tempat pelatihan perdana ya, kami sangat bangga dengan itu. Ya mudah-mudahan kami semua warga Tomok, Desa Tomok mendoakan supaya organisasi perempuan ini semakin maju ke depan. Semakin banyak berinovasi
demi untuk kemaslahatan masyarakat. Kira-kira begitu dulu yang bisa kami ucapkan untuk pelatihan ini. Terima kasih. Koras. Dengan Bapak Sudirman Simanjuntak. Sudirman Simanjuntak. Nah, ini perwakilan dari mana Pak? Saya dari Ketua HKTI Kabupaten Simalungun. HKTI. HKTI ini sebagai kelompok dari tani lah. Iya. Turut Mendukung. Apalagi yang namanya pertanian. bertani. Jadi bagaimana respon Bapak setelah perempuan Nauli melakukan langkah awal untuk Iya. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa berlanjut. Jangan hanya petani. Ini perdana karena ini menyangkut kabupaten. Sesuai dengan motonya waktu kampanye depan. Perubahan harus benar-benar industri. Apa itu perubahan? Karena itu termasuk di wilayah. Kalau dibilang tertinggal, bisa nggak terima orang kan. Tapi memang itu kenyataannya kan. Bagaimana merubah ini? Sebenarnya bisa diolah dengan melalui pertanian. Dan sudah disiapkan dana pemerintah untuk membangkitkan para petani. Itu kami dari HKTI sangat mendukung. Dimanapun kami, karena organisasi HKTI adalah organisasi nasional. Kami berhubungan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia karena komunikasi. Jadi kemana kami memberi bantuan juga bisa. Bukan hanya di Simalungun. Kabupaten mana juga bisa karena menyangkut Indonesia. Berarti kalau selanjutnya perempuan Nauli ini melakukan gerakan-gerakan tentang pertanian HKTI dari manapun selalu siap Iya. mendukung gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa sejalan semua dengan aparat pemerintah. Baik, terima kasih ya Pak. Demikian hasil perbincangan kita dengan masyarakat yang ada di Desa Tomok ini, terkhusus kepada perempuan Nauli dan juga wakil rakyat yang boleh hadir di tempat ini saat ini. Saya Maria Tisi Hotang untuk Green Berita TV. Paras.